tidaklah ada dari manusia melainkan diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya, atau diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya. Ibnu Qayyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily, channel yang berisikan tentang kegiatan harian seorang ibu rumah tangga. Hari ini aku mau berbagi aktivitas, yaitu mau makeover dapur minimalis, dapur sempit yang tepatnya ini berada di kontrakan 3 petak yang sangat sederhana. Nah, beginilah ya teman-teman penampakan dapurku sebelum di makeover ya. Untuk makeover kali ini tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi nanti hanya dikasih meja sama geser-geser perabotan aja ya teman-teman. Nah, sebelum aku tuh makeover dapur ini dikasih stiker, dapur ini tuh sangat menurutku sangat dekil, kotor, terus banyak minyaknya gitu teman-teman. Aku sangat kerasa nggak nyaman ketika di dapur yang kayak gitu ya, dan akhirnya sekitar 7 bulan atau 8 bulan yang lalu itu di makeover dikasih stiker. Dan menurutku ini sangat cantik ya, setelah dikasih stiker, dibersihkan juga mudah, terus juga lebih agak terang terlihatnya ya teman-teman. Menurutku sih wajar aja ya kalau misalnya kita tinggal di kontrakan, di area bagian dapur itu banyak minyak, kotor, apalagi kalau misalnya dapurnya itu belum dipasang keramik ya teman-teman, bagian temboknya gitu masih hanya menggunakan cor-coran gitu, memang sangat rawan ya kalau kita masak kecipratan minyak atau air-air ketika kita masak. Nah, apalagi kan yang namanya kontrakan itu tidak selamanya hanya dihuni oleh satu penghuni atau satu keluarga. Tentunya di kontrakan itu kan gonta-ganti yang menghuni ya. Kalau misalnya tidak dicat ulang ya seperti itu ya teman-teman resikonya. Oke teman-teman, lanjut ke makeover dapur lagi ya. Nah, tadi pas suami sudah melubangi temboknya. Nah, sebelum dilubangi kan kita juga udah lihat ya bahwa beliau itu menggaris-garis dulu. Jadi beliau itu menggaris itu gunanya yang pertama untuk meletakkan di mana nanti akan dipasang meja, lalu juga beliau supaya lebih tahu di mana titik beliau itu nanti akan melubangi tembok untuk pemasangan siku L-nya. Nah, ini pas suami sudah mulai memasang siku L-nya ya teman-teman. Jadi untuk siku L-nya bisa ditekuk ya teman-teman. Nanti kalau dipasang meja juga mejanya bisa ditekuk ya. Bagi teman-teman yang udah pernah ngikutin aku lama di akun yang lama tuh juga pernah ya makeover meja ya teman-teman. Nah, ini penampakan dapurku ketika lagi proses makeover. Berantakan banget ya. Mohon maaf, tapi memang yang namanya lagi ada pertukangan ya memang seperti ini ya teman-teman. Barang-barang ada di mana-mana, disingkirkan terlebih dahulu supaya ketika lagi proses makeover itu bisa fokus. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman, pas suami masang siku L lagi. Alhamdulillah semua siku L-nya sudah terpasang. Nah, lanjut lagi, ini pas suami udah ngambil meja lalu dipasang di sini ya teman-teman. Oh iya, di pojokan sana itu ada tembok yang masih kelihatan tidak ada stikernya. Itu karena waktu itu kehabisan stiker ya teman-teman. Jadi mau beli lagi nanggung, terus nggak dipasang ya wagu gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa karena memang di pojokan juga kan nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya aku tuh pengen ganti stiker ya yang warna pink, karena kan aku tuh suka warna pink ya, pengen punya dapur pink gitu. Tapi nggak tahu ya nanti bagaimana. Nah, untuk sementara memang pakai ini dulu ya. Nanti kalau misalnya stikernya dirasa udah bener-bener rusak parah, bisa diganti apabila kami tuh masih tinggal di sini ya teman-teman.
Nah, ini singkat cerita ya, Pak suami sudah berhasil memasang mejanya. Ini lagi dipraktekin gimana kalau misalnya mejanya itu ditekuk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dipakai itu bisa ditekuk. Tapi untuk meja yang ini tuh memang sengaja nggak ditekuk-tekuk karena di bawahnya kan banyak perabotan ya teman-teman. Jadi nggak bisa ditekuk. Tapi beliau itu mempraktikkan kalau meja ini tuh bisa ditekuk kayak gini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk mejanya sudah terpasang ya teman-teman. Jadi nanti tinggal lanjut menata kembali perabotan yang tadi sempat dipindah-pindah ya. Dan untuk penataan perabotan nanti akan ada perbedaan dari sebelumnya ya, tapi tidak begitu jauh ya. Mungkin hanya berbeda sedikit aja ya teman-teman, karena kan memang ada mejanya nih sekarang, dulu kan nggak ada gitu. Oke nih lanjut ya, aku udah mulai menata perabotannya ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau nanti videonya banyak yang aku potong-potong gitu dan juga aku menggunakan stiker karena memang aku lagi nggak pakai masker ya teman-teman. Dalam proses penataan perabotan ini, aku tuh bener-bener bingung ya teman-teman harus ditaruh mana. Karena sebelumnya kan gak ada meja, bisa sampai agak ke atas gitu teman-teman. Tapi sekarang udah ada meja, jadi lebih terbatas gitu teman-teman. Sebenarnya di balik layar ini tuh pas suami nyaranin buat dibuang-buang aja, rak-raknya gitu teman-teman. Lah aku nggak mau ya dibuang-buang, masa dibuang, kan ini buat tempat perabotan gitu. Kalau misalnya raknya pada dibuang nanti mau ditaruh mana, kan belum ada lemari ya teman-teman. Pokoknya di sini banyak banget perbedaan pendapat antara aku dan Pak suami ya teman-teman. Aku pengennya barangnya ditaruh di sini harus kayak gini gitu kan. Tapi Pak suami pendapatnya juga beda lagi. Pengennya barang ini ditaruh di sini harus seperti ini ya teman-teman. Pokoknya bener-bener deh nggak ada yang satu frekuensi di bagian ini ya teman-teman. Di bagian penataan perabotan Pak suami pengen kekeh ada yang dibuang-buang gitu kan. Terus aku nggak mau jangan dibuang gitu, masih bisa buat tempat karena nggak ada lemari gitu kan. Tapi pada akhirnya ya beliau ngalah, udah terserah mau kayak gimana penataannya gitu, yang penting aku nyaman gitu. Karena kan memang dapur itu adalah wilayah kekuasaannya istri ya teman-teman. Kalau misalnya istri nggak nyaman dengan kondisi dapur, dengan penataan dapur yang sesuai dengan keinginannya kan jadi mager ya mau ke dapur gitu kan. Nanti yang rugi ya Pak suami ya kalau misalnya nggak dimasakin gitu. Nah ini ada selingan ya, jadi Pak suami mau menjelaskan sesuatu tentang dapur ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Di sini untuk penerangannya saya menggunakan lampu TL dari Philips 16 watt LED. Nah, jadi masih ada bayangan sedikit, namun untuk yang di atas kompor sudah begitu kelihatan bayangannya. Dan alhamdulillah di sini ada stop kontak, jadi ini adalah steker plus saklar. Ini jika tidak menggunakan penerangan gelap ya. Harganya 16.000. Ini kabel NYM 2 kali 1,5 mili. Instalasinya seperti ini menggunakan klem. Nah, itu kabel sisa ya. Itu ada exhaust agar tidak panas. Nah, ini untuk lampu TL-nya. Lampunya ada 2 ya. Atas untuk penerangan umum. Nah, untuk yang lampu TL adalah untuk lampu penerangan ketika sedang syuting. Ini dinding kita pasang wallpaper setinggi 150. Butuh 1 roll, lebih sedikit. Nah, ini ada apa ini, mainan buat. Nah, ini lagi. Oke, oh bukan, hampir ke sini. Ini tulisan lama ya, dapur bidadari, ada beberapa lauk, sayur, cemilan, sambil minuman. Nah, ini bisa di screenshot ya buat referensi gitu, kali aja bingung. Nah, ini ada rak tambahan saus. Nah, ini kurang tinggi ya, kalau untuk mau di shoot wallpaper kurang tinggi. Nah, itu gantungan masih yang lama, wajan bulat dengan bokong stengos.
kurang lebih seperti itu. Untuk ketinggian mejanya ini ada di 100, maaf, ada di 83 ya. Nah, 83. Untuk ketebalannya sendiri ini 1,6 cm. Untuk sikunya ukuran yang panjang 33 cm. Kita pasang 3 pieces karena ini tripodnya cukup berat dan nanti pasti ada tekanan saat memotong. Ini atas, samping, kanan, kiri kita menggunakan HPL, dan untuk yang bawah menggunakan stiker kertas yang harganya relatif murah, 28.000. Untuk sikunya sendiri ini yang bisa ditekuk, bukaan 90 derajat. Untuk harga sepasang atau 2 piecesnya itu 27.000. Jadi kita beli 2 pasang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk harga tripodnya atau HPL-nya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk kekurangannya mungkin seperti ini ya, jadi rada kurang rapi. Ini talenan Legend dari 2017 sebelum menikah. Meteran Tajima 5 meter. Nah, ini topi tukang ini. Nah, ini biasalah barang-barang kesukaannya perempuan, warnanya pink, serasi. Nah, ini PR ya, masih ada gap antara meja dan dinding. Ini bisa disebabkan oleh tripod yang tidak siku atau dinding yang tidak siku. Kelihatan papernya. Oke, untuk bawahnya dipasangin rak plastik. Resikonya meja tidak dapat ditekuk. Nah, itu tadi ya teman-teman sedikit penjelasan dari Pak suami mengenai makeover dapur yang ada di kontrakan kami. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan entah tadi kurang jelas mengenai harganya atau mengenai nama barangnya, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, nanti akan aku jawab, atau kalau misalnya aku nggak bisa jawab, aku tanyakan ke Pak suami. Nah, ini dia ya teman-teman hasil dari makeover dapur kali ini. Alhamdulillah mejanya sudah terpasang, barang-barang sudah ditata kembali. Aku sangat senang, sangat bahagia, dan juga sangat bersyukur sekali karena akhirnya di dapur ada meja ya teman-teman. Tentu ini sangat membantu aktivitasku ketika sedang masak ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini ya video makeover kali ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menonton sampai full. Semoga Allah membalas kebaikannya teman-teman dengan berkali-kali lipat kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.